Nggih. Tak ulangi dari makna kunut nggih. Makna kunut nggih, innalafdzul kunut fil lughati yadullu ala ma'anin muta'addadatin minha at-ta'ah. Jadi makna kunut diantaranya itu banyak, diantaranya makna pertama taat. Taat itu juga kunut nggih. Kunut itu maknanya taat. Wal khudu maknanya tunduk, wal khusyuk maknanya khusyuk. Terus watulul qiyam fil ibadah, lama berdiri di dalam ibadah. Ini nanti kesalahpahamannya sebenarnya di sini. Nah, wa yutlaqu aidun ala du'a'i inda ba'dil ulama, dan juga digunakan kunut itu untuk doa. Yakni doa kunut seperti doa witir, kunut nazilah. Yang ada sebenarnya doa itu, kunut itu adalah kunut witir dan kunut nazilah. Untuk kunut subuh khusus itu enggak ada. Sebenarnya seperti itu, nanti tak terangkan. Padahal ning kene ana nggih, ana temak salah paham nggih. Jadi illa anna hadzal istimal ghairu lazimin fi kulli maudhu'in. Jadi kunut sing pakai doa ngangkat tangan itu nggih, pengamalannya tidak nggih berlaku di semua tempat gitu loh. Enggak di semua yang lafaz kunut kudu doa mengangkat tangan gitu loh. Wa asahhu maqila fi masalatil kunut fi sholatil fajri annahu bid'atun. Yang paling kuat nggih, masalah kunut subuh itu adalah bid'ah. Iki aku pengen tegas iki. Tak terangno tenan iki, rungono tenanan. Rungono tenanan. Meskipun nanti kita toleransi bagaimana batas toleransinya. Karena memang ada yang berijtihad. Kenapa? Apa iku annahu bid'ah? Kama sahha dzalika an Sa'id bin Thoriqin al-Asja'i, karena ada riwayat yang sahih dari Sa'id bin Thoriq al-Asja'i, yakni sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih, radhiyallahu anhu nggih, haitsu qala Thoriqil Asja'i, ketika Thoriq al-Asja'i mengatakan ai bunayya muhdas. Wahai anakku nggih, kunut subuh terus-menerus itu adalah muhdas. Yang mengatakan siapa? Sahabat Nabi. Itu ayahnya ya? Iya. Ayahnya itu sahabat Nabi. Melihat langsung Nabi. Iya. Oke. Itu masalahnya. Kenapa kuat? Itu yang pertama ya. Hadisnya yang Bulughul Maram kemarin kita baca ya. Bunaya muhdats. Zaman itu sudah ada wong subuh baca kunut. Ada, tapi kunut nazilah. Bukan. Gitu, masalahnya di situ. Terus waqad udah ada dalilan ala annahu lam yuthbat minas sunnatil mustamirrati. Ini menunjukkan dalil bahwasanya nggih, tidak ada sunnah terus-menerus kunut subuh. Karena jika ada, sahabat pasti tahu. Nggak mungkin tidak. Nggak mungkin tidak. Pasti sahabat itu tahu setiap mengikuti sholat Nabi. Kalau memang riwayat yang mengatakan bahwasanya Nabi kunut subuh sampai hatta faraqad dunya, sampai meninggal dunia, tak kelihatan hadis saya. Nah, apa itu riwayat Anas mengatakan bahwasanya di dalam tambahan dari riwayat Daruqutni, Ahmad bin Daruqutni mengatakan fa amma fi subhi falam yazal yaknutu hatta faraqad dunya. Di dalam sholat subuh Nabi selalu terus-menerus melakukan kunut sampai meninggal dunia. Nah, ini maksudnya apa nanti? Ada hadisnya, dan hadis ini sahih. Yang diperselisihkan ulama adalah apakah hadis ini sahih atau tidak, itu dulunya. Tapi seandainya sahih pemahamannya sekarang. Terus kemudian wa amal hadits walladzi ruwiya an Anas radhiyallahu anhu, adapun hadis yang diriwayatkan Anas radhiyallahu anhu, fa amma fis subhi falam yazal yaknutu hatta faraqad dunya, hadis yang ada di Bulughul Maram ini falaisal muradu bihi du'aul kunut. Sing dimaksud bukan doa kunut sing pakai ngangkat tangan. Bal al muradu bihi tulul qiyam, maksudnya adalah berdiri lama di dalam sholat sebelum ruku. Karena kunut itu ana arane nek sebelum ruku itu jenenge berdiri lama, nek setelah ruku doa pakai ngangkat tangan. Qoblar ruku, sebelum ruku. Kenapa kok dimaknani li anna Anasan, krana sabrime Anas sing riwayatno hadis kuwi nafsahu, dirinya itu suila ditanya. Anas ditanya tentang kunut subuh. Ana to kunut itu? Ada, jari Anas. Terusan
Terusan ditanya lagi, aqoblar ruku am ba'dah, kunut sing terus menerus yang diriwayat Anas itu, apakah dikerjakan sebelum ruku atau sesudah ruku? Anas ditanya seperti itu. Jawab Anas, faqala qoblar ruku. Sing riwayatno dia muni, kunut terus menerus itu qoblar ruku, sebelum ruku. Oke, sabare ruku. Nek sebelum ruku maknane berdiri lama. Nek sabare ruku maknane ndonga ambek ngangkat tangan. Nah, ini salah pahamnya di sini iki. Sebelum rukuk berarti kan maca surat-surat itu. Iya, lama. Ya setelah itu dia baca surat yang panjang, itu sudah dinamakan kunut. Nah, itu hadise apa itu? Nah, tak bacakan hadisnya untuk lebih memperkuat nggih. Anas nggih. Anas kan yang meriwayatkan bahwa kunut Nabi sampai meninggal dunia kunut subuh. Kemudian dia ditanya nggih. Nah, iki hadisnya ngene nggih. Haddatsana Musaddad, qala haddatsana Abdul Wahid bin Ziyad, qala haddatsana Asim, qala sa'altu Anas bin Malik. Aku bertanya kepada Anas bin Malik, anil kunut, tentang kunut. Karena beredar Anas meriwayatkan tentang kunut subuh, itu beredar tentang kunut terus-menerus itu. Faqala mongko matur nggih, qad kanal kunutu nggih. Qultu matur sapa ingsun qablar ruku au ba'dahu nggih. Anas mengatakan ada kunut, memang ada gitu. Terus ditanya qablar ruku au ba'dahu, saurunge ruku atau sabare ruku? Anas menjawab qablahu, saurunge. Lho saurunge to, Pak? Saurunge. Qala fa inna fulanan abaroni angka annaka qulta ba'dar ruku. Fulan nggih, si akae nggih meriwayatkan kepadaku darimu wahai Anas bahwa kamu mengatakan kunut itu setelah ruku. Berarti nek setelah ruku, ini yang jadi perbedaan. Mergo ono riwayat saya mengatakan setelah ruku jarine dari Anas, padahal Anas mengingkari. Lah pengingkarannya Anas itu yang paling kuat. Berarti yang dimaksud Anas sebelum ruku berarti hanya berdiri lama, bukan baca doaku kunut. Sesuai pertanyaannya Pak Mario. Sebentar. Nggih, annaka qulta ba'da ruku nggih. Faqala Anas menjawab, jarene kowe ngriwayatno sabare ruku gitu. Anas dikono jare Anas faqala kadzaba, bohong, bukan aku yang meriwayatkan seperti itu gitu. Anas mengatakan innama. Terus kemudian innama qanata Rasulullah ba'da ruku, hanyalah Nabi nggih kunut setelah ruku itu sahron saulan tok. Yakni kunut nazilah yo di salat subuh bareng gitu loh. Jadi subuh, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, ngadar, maghrib itu selama 1 bulan Nabi kunut. Itulah kunut nazilah, bukan khusus kunut subuh. Maka yang paling kuat itu mananya berdiri lama, bukan kunut. Maka bid'ah gitu. Jadi, artinya salat subuh ini bacaannya panjang. Nggih. Terus lagi nggih, tak lanjutkan nggih. Kadzaba dusta nggih. Wa ala hadza, dan berdasarkan ini fa inna du'a fi sholatis subhi nggih. Bihai atil kunuti mustamirron nggih, sesungguhnya doa di dalam salat subuh dalam keadaan kunut terus menerus gitu nggih, huwa bid'atun, dia itu bid'ah. Karena Nabi enggak ada itu kunut menerus doa, itu doa mengatakan hanya 1 bulan untuk mengatakan setelah ruku itu. Tapi nek sebelum ruku selamanya Nabi sebelum ruku, yakni nek salat subuh panjang terus itu loh. Wah, menerus itu 5 waktu. Tadi. Terus menerus itu di sholat subuh itu terus menerus panjang terus ini Nabi. Apa itu? Wa huwa qaulu sahabah, ini ucapan sahabat yakni Al-Asja'i iki mau. Wa ilaihi dzabal imam, pendapat imam siapa? Wa ilaihi dzabal imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Imam Abu Hanifah mengatakan, Imam Abu Hanifah ini mengatakan ono imame itu loh. Mulane kula mantep itu. Imam Abu Hanifah mengatakan al kunutu fil fajri bid'atun. Kunut di dalam salat fajar yang subuh bid'ah. Imam Abu Hanifah mengatakan kunut subuh di dalam kunut di dalam salat subuh bid'ah. Imam Abu Hanifah. Jadi yang membid'ahkan pertama itu sahabat, yang kedua Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, terus Imam Syafi'i. Sunnah. Dari mana? Ya iku mau hadis yang Nabi kunut terus menerus, dipahami kunut doa. Kembali Ustaz ya. Itu disebutkan di dalam hadis itu Nabi kunut najilah itu mendoakan, berdoa pada Allah supaya menghukum orang-orang yang membunuh sahabat Nabi yang kudus itu. Nah,
1 bulan penuh, Nggih. 5 kali waktu. Setelah itu ada ayat ditegur. Ditegur terus gak kunut lagi. Kamu tidak bisa jangan mendidik saya. Kekuasaan saya. Dan setelah itu berhenti kunut. Ndak kunut sama sekali. Namanya. Loh, kok saya ono sunah barang itu ya. Tapi terus saya kunut yang untuk mendoakan kejelekan itu yang iya, kunut nazilah itu boleh nggih. Kunut nazilah itu masih berlaku, dipahami para sahabat dan tabiin masih berlaku untuk kunut nazilahnya. Tapi untuk kunut subuhnya memang enggak ada. Berlaku ya. Sing ditegur kan yang sing Mendoakan mendoakan kebaikan, Pak. Mendoakan orang lain tidak mendapatkan hidayah itu loh, Pak. Enggak boleh nggih. Nanti nggih, mendoakan kecelakaan yang kalau mendoakan kebaikan terusan mendoakan kita untuk menolak keburukan boleh. Terus kemudian nggih, itu ada keterangan rinci tersendiri ya, nanti butuh pembahasan tersendiri masalah itu nggih. Wa min aqwad dalail aidon nggih, dan paling kuatnya ada dalil lagi nggih. Ada dalil lagi nggih. Iki penting nggih. Gimana apa sahabat? Terus kemudian tabiin yakni Abu Hanifah nggih. Ada lagi ini. Wa min aqwad dalail aidon maruya anit tabiin. Anit tabi'i Abi Utsman An-Nahdi. Ini seorang tabiin qala mengatakan, "Sholaitu khalfa Abi Bakrin." Aku sholat di belakang Abu Bakar. Sinina beberapa tahun. Ini perhatikan nggih. Seorang tabiin mengatakan, "Aku sholat di belakang Abu Bakar sinin beberapa tahun." Wa khalfa Umar, dan di belakang Umar kadzalika juga beberapa tahun. Falam aro wahidan, aku tidak pernah melihat salah seorang minhuma dari keduanya ya kenutani kunut keduanya fi sholatil fajr, di sholat subuh. Wis pirang-pirang tahun nggih, tabiin sholat di belakang Abu Bakar di belakang Umar, tidak pernah melihat Abu Bakar dan Umar ngimami sholat kunut subuh. Bayangkan kalau memang itu Nabi kunut subuh terus berdoa angkat tangan sampai meninggal dunia, otomatis nggak mungkin Abu Bakar nggak pakai meskipun sekali. Ini nggak pernah sama sekali. Jadi sing kuat apa sing kuat? Bid'ah. Sing kuat bid'ah nggih. Terus kemudian wa amma man yaqulu bisunnati bisunniyatil kunuti, dan adapun sikap kita terhadap orang yang mengatakan sunnahnya kunut fis subuh di dalam sholat subuh kal Imam Syafi'i kaya dene Imam Syafi'i rahimahullah taala, fa innana, maka kita nuwaqiru ijtihadahum, menghormati ijtihad mereka, wala nattabi'uhu, dan kita tidak mengikuti mereka. Kenapa gak mengikuti? Li'anna naro, karena sesungguhnya kita melihat anna dalil as-soha, dalil yang paling kuat, paling soheh, yukhalifuhum, menyelisihi Imam Syafi'i. Menyelisihi. Karena menyelisihi kita tahu dalilnya. Wong Anas sudah mengatakan, sahabat mengatakan bid'ah, terus Imam Abu Hanifah mengatakan bid'ah, terus kemudian tabi'in mengatakan sholat di belakang Umar beberapa tahun, di belakang Abu Bakar beberapa tahun, gak pernah melihat Abu Bakar Umar kunut subuh. Kalau rutin jelas mesti melihat toh Pak. Itu ini sudah jelas bagi kita nggih. Maka kita tidak mengikuti karena dalil lebih jelas kepada kita bahwa itu benar. Wal mujtahidu, adapun orang yang beristihad in ahta afalu ajrun, salah dia tetap dapat pahala nggih. Terus kemudian walakin, tetapi nggih, man bana lahu shawabu, barang siapa yang sudah tampak jelas kelihatan kebenaran. Koyok sampean iki wis roh nek Abu Bakar Umar gak kunut subuh padahal ana tabiin mengikuti sholat beberapa tahun, wis roh. Seperti sekarang ini. Iya wis roh berarti kan. Man bana lahu shawab wa tarakal khata'u fahuwal masibu, maka meninggalkan ijtihad yang salah itulah yang lebih sesuai dengan petunjuknya. Wis roh ijtihad Imam Syafi'i ternyata salah, ya sudah kita nggak usah ikut gitu. Wallahu taala a'lam. Kita sekarang tipe kedua. Apa itu kalau ada imam, ini pertanyaan dulu. Itu imamnya tetap kunut, langkah kita tuh bagaimana? Apa kita juga ikut kunut? Apa kita tidak mengangkat tangan? Satu. Ada pemikiran seperti ini. Imam itu wajib diturut. Imam rukuk, imam sujud. Lah imam mengangkat tangan.
kok ora melu. Lah iki kok piye? Ngono. Ya, yang pertama kunut subuh itu cara sampean tetakoki bid'ah atau sunnah? Bid'ah. Bid'ah. Boleh enggak sholat melakukan bid'ah? Tidak boleh. Ya sudah toh. Enggak. Sekarang ya, tadi Ustaz sudah nyinggung. Nggih, terus. Ada ulama, ulama kita sebetulnya. Saya enggak perlu menyebut. Iya. Kita sudah sering mungkin melihat di YouTube ya. Iya. Itu tahu bahwa kunut itu bid'ah, tapi karena demi bertoleransi, nah, katanya dulu pernah terjadi. Iya. Imam Ahmad bin Hambal sholat bersama Imam Syafi'i, Imam Syafi'i Oh, ngoten. baca kunut, Yeah. tapi Imam Ahmad bin Hambal walaupun itu tahu bid'ah, tapi demi menghormati dia juga ikut kunut lah. Itulah yang digunakan oleh ulama-ulama kita seperti Imam Ahmad bin Hambal itu. Gimana? Yang pertama, riwayat itu perlu dipertanyakan sahih atau tidak, itu yang pertama. Kula dereng ngertos masalah Imam Ahmad bin Hambal itu. Yang kedua, aku nggak pernah dengar Imam Ahmad bin Hambal mengatakan kunut subuh bid'ah. Aku nggak pernah dengar. Tapi nek Imam Abu Hanifah jelas-jelas mengatakan bid'ah. Nah, terusan apa itu? Sekarang yang boleh mengikuti kunut subuh itu adalah orang yang berkeyakinan kunut subuh itu sunnah. Nek jenengan berkeyakinan bid'ah, berarti jawabannya tadi, bid'ah boleh nggak dikerjakan dalam sholat? Nggak boleh, berarti nggak ikut. Jadi ketika imam, apakah batal sholatnya? Sholatnya nggak batal, karena bid'ah itu tidak membatalkan sholat. Ya. Tapi sebenarnya nggak boleh dikerjakan, tapi nggak batalkan sholat. Ya. Nah, kita berdiri saja. Nek kulo loh, kulo selama ini berdiri saja, nggak angkat tangan. Tangan di bawah tidak, saya mengikuti pendapat yang tangan bersedekap. Jadi setiap berdiri itu tangan bersedekap. Makanya kula nek bar sami Allahu liman hamidah, kula bersedekap, mboten lurus itu. Kula mengikuti pendapat ulama yang bersedekap. Jadi seandainya Allahumma tini fi man hadit, kula sedekap itu, aman itu. Dikira berdoa jenengan sedekap. Wallahu taala alam, yang penting kula sedekap. Gitu, aman nggih. Jadi itulah yang kita bahas nggih. Nah, Imam Syafi'i sendiri enggak diikuti kan mboten. enggak apa-apa. Saya ingin jenengan ya ustadz atau ulama yang mengatakan ya, boleh bertoleransi itu cobalah ditanyakan apakah jenengan nganggep itu bid'ah atau tidak, gitu saja. Itu saya mendengarkan langsung suaranya ya, Yeah. suara itu asli. Yaitu demi menghormati toleransi. Ya, tapi gini Ustaz. Toleransi itu gini loh ya, kita tetap ikut jamaah, tapi kita nggak mengikuti. Terus bagaimana katanya suruh mengikuti imam kan gitu ya? Itu apakah mengikuti imam itu apakah mutlak atau mukoyat? Mutlak itu mutlak pokoknya kudu diikuti imam atau terikat dengan sunnah. Nek imamnya gak sesuai sunnah apakah kita mengikuti? Kan enggak. Mengikuti itu yang sesuai sunnah. Taat kepada imam itu yang sesuai sunnah. Toh di dalam hadis itu apabila imam ruku ikut ruku, apabila imam sujud ikut sujud, bukan apabila imam kunut ikut kunut, enggak ada itu. Apabila imam kunut subuh ikut kunut subuh nggak ada gitu. Apabila bid'ah jangan diikuti. Ngoten ya. Jadi itu yang paling kuat nih. Nggih. Jelas Ustaz iki subuh ya. Jelas ya. Ora cetha piye wong ana hadise, ana sahabate. Jadi kita ini bermanhaj salaf. Ada sahabatnya yang membid'ahkan, ada tabi'in ulama besar yang membid'ahkan, dan ada kesaksian tabi'in yang tidak pernah melihat sahabat Nabi kunut subuh rutin. Yang masih belum tuntas satu dari Pak Mariano tadi saya menggarisbawahi. Napa? Kok sampai menegur anaknya, ayahnya tadi. Berarti zaman waktu masih sahabat Sudah tersebar itu. sudah ada yang menggunakan subuh. Belum. Sudah tersebar itu. Apa karo gara-gara Anas mau? Gara-gara riwayat Anas yang mengatakan bahwasanya Nabi kunut subuh sampai meninggal dunia, sehingga para tabiin juga dulu banyak yang kunut subuh rutin. Nah, sehingga Anas didatangi oleh orang yang tahu bahwa kunut subuh rutin ada di mana-mana, datang kepada Anas, apakah benar ada kunut? Ada. Apakah sebelum ruku atau sudah ruku? Anas menjawab sebelum ruku. Kedudukan hadis Anas seperti itu soke enggak? Soke. Tapi ada, saya membaca itu sampai tadi enggak apa.
ada seperti itu bahwa Nabi itu subuh sampai meninggal dunia. Nah, itu Keduduk. pedoman. Dan kunut apa itu akhirnya diteliti itu hadis itu doib. Lah iya itu perselisihan, ada yang mata doib, ada yang sahih. Seandainya pun sahih, nek kula ngarani luwih kuat sahih, tapi pemahamannya sesuai yang disampaikan anak sendiri, yakni sebelum rukuk. Berarti ora doa. Itu miskomunikasi. Malah ono sing apa jeneng ngono iku? Klarifikasi ning gone Anas itu loh. Lah, hadis klarifikasi inilah mungkin nggak sampai kepada imam yang berijtihad. Gak roh klarifikasi ini terhadap Anas sehingga memaknai kunut tetap kunut doa gitu loh. Kalau hubungan dengan madhab ya imam. Iya. Imam Hanafi kan yang pertama. Untuk kita kan. Setelah itu Imam Malik, setelah itu Imam Syafi'i. Berarti Imam Syafi'i kan tahu ijtihadnya Imam Hanafi. Belum tentu belum tentu. Belum tentu ya. Belum tentu, ilmu itu luas. Lagi biyen ora koyo saiki langsung masuk ning kene kabeh. Terus dia kan itu termasuk murid-muridnya ya. Kok mosok gak iling ambek gurune. Yo belum tentu. Saya yakin belum tentu nggih. Karena yang namanya murid itu nggih, ada yang menyerap ilmu semuanya, ada yang misalkan gini ya. Kula meguru ning gone Ustaz kula Ustaz Zahid nggih. Wis bar saiki aku wis ngulang. Ustaz Zahid kan isih belajar terus, isih ngaji terus. Sing saiki aku kan gak roh. Perkembangannya. Nggih. Saged mboten? Saged. Mungkin sekali gitu loh. Kemana jangan biar turun ono. Heeh. Berarti Engko aku duwe murid itu wis belajar dhewe. Aku perkembanganku dia juga roh, bahkan apalagi perkembangan ustadku meneh. Perkembangannya ustadz neneh, ya gak roh. Saged mboten? Saged. Jadi kemungkinan itu ada. ini kan harus sering berkomunikasi dengan ustadz di atasnya ya. Oh nggih, nek kula biasane nek kangelan takok kula. Oh, makanya. Sing ditulis salah satu. Nggih. Kadung ngaji wis iku ae. Apa arti dari anak soleh menurut Islam?